Artinya secara naluriah itu keluarga saya pun sampai benci anti bola semua. Semua anti bola, nggak perlu lagi kita nonton. Kalau ada bola mau juara dunia antar planet pun, saudara saya bilang nggak ada urusan. Tapi kalau tinju baru mau kejuaraan apapun kita tonton. Salam Eji Sport. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Eji Sport. Kali ini kita akan membahas masalah olahraga dan khususnya tinju Indonesia dan dunia. Hadir di studio Eji TV Bang Aswan Abu Bakar, juara OPBF tahun 1992 ya Bang? Ya. Ada hal yang menarik mungkin dari karir Abang di dunia tinju profesional, terutama di di OPBF ini, yaitu melawan petinju Korea Selatan Byung In Kang dan Ki Yoon Song. Jadi Abang pada waktu itu ada sedikit kebanggaan bahwa Abang adalah sebagai juara dunia OPBF, bukan dikalahkan oleh tuan rumah yang menyatakan dirinya si Byung In Kang ini juara OPBF. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Saya melakukan pertarungan melawan Byung In Kang. Memang sudah seharusnya, karena saya ranking pertama setelah merebut gelar juara nasional. Jadi saya lakukan pertarungan ya seperti biasa, layaknya bagaimana merebut gelar. Saya latihan berat, sungguh-sungguh. Semua saya lakukan, hampir semua aspek saya penuhi untuk memenangkan pertarungan. Tapi nyatanya Abang dicurangi tuh di Korea itu. Ya, sempat dicurangin karena di Korea Selatan itu bagi petinju terutama petinju Indonesia, kalau bertarung di sana harus menang KO. Kalau tidak kita dianggap kalah. Itu karakter makanya kadang saya heran juga, Mang, kalau soal nasionalisme, patriotisme seperti inilah bentuk-bentuk patriotisme orang-orang Korea. Mulai dari kayak seperti ada segelintir petinju kita, mulai dari bandara sudah mulai diteror, di hotel diteror gitu. Ada rekan tinju saya juga diteror. Jadi kalau saya nggak pernah ngalamin diteror sih, cuman kecurangan. Jadi harus bisa menang KO. Setelah melawan Byung In Kang, terus kan Bang Aswan nih disuruh ke Korea kembali nih. Ya. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Kalau nggak salah di bulan Oktober, 19 Oktober nih Kim Yoon Sang. Jadi hanya persiapan 3 bulan. Sebenarnya Abang enggak nih untuk melawan Kim Yoon Sang karena tadi ya kecurangan-kecurangan yang dibangun oleh pertama Korea. Ya kecurangan secara eksternal, tapi di internal saya juga kebetulan kita ada masalah psikis juga dengan mungkin rumah tangga saya waktu itu, jadi mengganggu sekali. Jadi dengan Kim Yoon Song itu dipaksakan Bang ya, jadi Abang juga enggan untuk ke Korea tuh. Iya, tapi karena rasa tanggung jawab, kita sudah tekan kontrak, mau tak mau ya saya datang juga. Ya, cuman mungkin agak unik nih di luar kebiasaan petinju nih. Artinya memang saya sudah rencanakan dari awal sih, memang sudah nggak pingin ke Korea, tapi karena sudah tekan kontrak saya datang juga. Nah begitu datang, waktu di pertandingan memang saya sudah rencanakan datang naik ring, terus mungkin 1-2 ronde saya stop aja lah, karena saya sudah secara psikis saya sudah tidak ingin bertanding lagi sebenarnya, karena masalah internal saya. Jadi langsung dinyatakan KO di ronde keberapa? Tapi ketika saya pikir berhenti aja lah ronde pertama tujuannya, tapi ini sangat mengecewakan penonton. Saya juga sedikit banyak agak harus terhibur juga lah. Ini tanggung jawab profesi aja. Akhirnya ya pas di ronde kelima mau diminta wasit setelah istirahat jeda, mau diminta untuk fight lagi, saya sudah menolak. No fight. Oke, Indonesia melahirkan 5 juara tinju dunia. Ya. Nah, itu kan merupakan suatu bukti prestasi. Ya. Nah, himbauan Bang Aswan kepada pemerintah bahwa prestasi olahraga tinju telah dibuktikan dengan lahirnya 5 juara dunia. Ya. Sementara bola atau olahraga lain juga agak kurang. Nah, ya. Gimana harapan Abang kepada pemerintah untuk bisa mengangkat tinju kembali supaya olahraga tinju itu sejajar dengan cabang olahraga lainnya? Harapan saya ya, atau ekspektasi saya sih memang inilah pemerintah atau pejabat atau tokoh masyarakat
cobalah mau melihat realita. Ada pilihan yang juga harus realistis. Kalau hobi bola nggak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Nyaris semuanya hobi bola. Mungkin 90-an% penggemar bola baik di negara kita maupun di dunia internasional. Tapi mestinya kan kita nih juga harus juga memikirkan mengacu pada prestasi, karena dasarnya adalah untuk membawa nama harum bangsa dan berdampak pada dunia pariwisata untuk dalam konteks sekaligus memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Tapi faktanya kan seperti beginilah. Nah, apalagi beberapa tahun terakhir ini kita sudah boleh dikata mati suri dunia tinju. Nah, pada masa transisi itulah diambil alih oleh tinju MMA tuh, yang sekarang lagi hangat. Nah, jadi itulah semacam keluhan-keluhan dan harapan kami agar pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat bisa melihat secara fair. Artinya ini mau mengharumkan nama bangsa melalui prestasi olahraga atau hanya hobi-hobian aja? Ditiup angin malam. Itu mungkin bisa dilawan oleh keluarga besar tinju Indonesia dengan mungkin bisa mendirikan sasana di beberapa tempat, atau mungkin seperti Niko Thomas melakukan les privat biar tidak mati suri untuk tinju Indonesia. Bagaimana ini Abang? Gambaran Abang? Ya, pada dasarnya kita semua pihak, orang-orang tinju, apalagi terutama orang-orang yang gila tinju, segala potensi kita satukan, kita padukan, mulailah kita bergerak. Mungkin konkretnya secara personal saya ingin mengatakan saya bisa minat tinju sepanjang ada sponsor-sponsor gitu. Itu yang saya lakukan, yang saya impikan dari dulu malah sebelum adanya situasi mati suri juga. Dari dulu saya sudah pingin ada yang mensponsori, dan saya akan mempertanggungjawabkan segala kemampuan saya agar untuk menciptakan juara. Suatu hari saya pernah ngomong dengan teman, bagaimana jaminannya? Beri saya waktu 3 tahun, saya akan cetak juara nasional, dan tahun-tahun berikutnya saya akan cetak juara dunia. Bagaimana? Itu keyakinan saya. Saya yakin. Tapi kenyataan memang nggak ada yang mensponsori. Seperti yang di perusahaan BUMN yang di Sumatera Barat pun, di Padang, saya pernah tawarkan. Itu mereka semuanya lebih ke bola, baik omong langsung dan tidak langsung udah ketangkap. Jadi sulit. Tapi faktanya memang apa yang saya katakan ini, faktanya kita sudah buktikan. Rekan-rekan saya sudah buktikan 5-6 orang juara dunia. Oke Bang, kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan lain. Jadi Abang kan sekarang masuk dalam keluarga besar tinju Indonesia. Yes. Dan keluarga Abang juga sebagai pencinta tinju Indonesia. Ya. Namun mungkin ada anggapan Abang bahwa ada pilih kasih di dunia olahraga, terutama pemerintah Indonesia dalam pembinaan antara profesi petinju dan profesi olahraga lainnya. Gimana menurut Abang? Memang ini memang menyangkut kalau kita flashback ya, ini kekecewaan dari dulu sih. Ketika saya dari Sumatera Barat, memang di satu sisi ada yang agak sedikit ambivalen gitu. Artinya kurang lebih kalau pertandingan kita melakukan pertandingan ke luar negeri itu kan membawa bendera merah putih, kemudian juga semua juga mengakui bahwa tujuannya itu untuk membela nama bangsa, juga untuk memperkenalkan bangsa. Kan itu dasar awalnya kalau untuk terjadinya event-event internasional, agar memperkenalkan negara kita, agar berdampak kepada dunia pariwisata juga. Tapi faktanya di konteks dunia tinju sepertinya masalah like and dislike. Nah, seperti ya, saya juga tidak menyesali dalam arti memang banyak orang yang suka bola. Tapi ini kita bicara ke dunia internasional, ini bicara nama harum bangsa. Suka-suka kita, hobi kita, atau bicara nama harum. Ya, kalau nama harum berarti kita bicara bagaimana atlet itu juara. Nah, potensi yang juara-juara itu sudah dibuktikan juga. Kita sudah punya 5-6 juara dunia kan. Harusnya kan yang bisa mengharumkan nama bangsa
harus juara-juara, tak peduli dari cabang apa. Kebetulan juga ini betulnya di tinju. Mestinya kita lebih fair gitu. Makanya termasuk juga petinggi-petinggi negara yang diminta untuk menjadi pembina tinju pun banyak yang agak kurang minat. Tapi kalau bola udah deh tuh. Baru juara malah kalau soal kegembiraannya, euforianya berlebihan. Ibarat juara kelurahan, tingkat kelurahan aja udah heboh tuh, udah arak-arakan mobil. Kita udah juara dunia bahkan cenderung disambut rada-rada dingin aja. Demikian bincang-bincang Eji Sport dengan juara OPBF Bang Aswan Abu Bakar, di mana Indonesia pernah memiliki tahun emas tinju, yaitu tahun 1985 hingga 1989, di mana Elias Pikal melakoni 26 pertarungan, 11 diantaranya lewat KO, 5 kali kalah dan sekali seri. Indonesia butuh juara dunia seperti Elias Pikal yang bisa mengharumkan nama bangsa dan membawa Indonesia ke kancah dunia. Dan butuh orang gila tinju lagi. Dan butuh orang gila tinju, dan Indonesia harus hobi tinju dibandingkan olahraga lain, karena tinju bisa terbukti mengharumkan nama bangsa Indonesia dan merah putih ke kancah dunia. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri. Salam Eji Sport.